kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga Allah merahmati kita semua. Segala puji bagi Allah, selawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya, jelas suaranya? Jelas? Alhamdulillah. Baik. Kita langsung saja masuk ke bab yang pertama. Kalau yang megang buku boleh buka halaman 35. Boleh buka halaman 35. Sudah ketemu? Sini Pak, silakan Pak, sini Pak. Ya, kita mau bagi-bagi warisan ini. Jangan jauh-jauh kalau bagi-bagi warisan. Baik. Bab yang pertama, beliau mengatakan, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala Abu Zakaria Yahya bin Syaraf di dalam kitab beliau menuliskan bab al-ikhlas wa ihdar an-niyyah fi jami' al-a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan dan keadaan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Antum garis bawahi ikhlas. Garis bawahi ikhlas. Ikhlas artinya adalah beramal hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Ikhlas artinya beramal hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Antum garis bawahi niat. Niat artinya qasdul qalb, kehendak hati. Niat artinya kehendak hati. Itu artinya pembahasan kita pada malam hari ini dan malam-malam selanjutnya insya Allah berkaitan dengan hati, berkaitan dengan urusan hati. Karena niat itu letaknya di hati. Tidak ada urusan niat dengan lisan. Tidak ada urusan niat dengan anggota badan. Beliau mengatakan bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan dan keadaan. Karena memang semua amalan meski harus diawali dengan niat. Apakah amalan itu amalan yang zahir, yang tampak, ataukah amalan itu adalah amalan yang batin, yang tak tampak, amalan yang tersembunyi, amalan yang berada di dalam hati. Baik jemaah muslimin, terkait dengan keikhlasan dan niat, para ulama menyebutkan bahwasanya amalan seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah kecuali dia memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, syarat sahnya amal. Di dalamnya terkandung dua hal. Yang pertama, keikhlasan. Seperti apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama atau ketaatan kepadanya. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakah, juga menjadi orang-orang yang lurus dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ini syarat sehat yang pertama, syarat sah yang pertama. Syarat sah yang kedua adalah mutaba'ah li Rasulillah,
menteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh dan menteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Allah katakan, wa ma atakumur rasul fakhudhu, dan apa saja yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kepada kalian maka tinggalkanlah. Itu syarat sah, syarat sehat, syarat sah. Yang kedua adalah syarat sempurna. Yang kedua syarat sempurna. Syarat sempurna ada dua. Yang pertama adalah al-akhdhu bil quwwah, mengambil dengan kuat, berpegang teguh dengan kokoh. Ya, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam kepada Nabi Yahya ayat 12. Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitaba bil quwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab dengan kuat, dengan kuat. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibawakan sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah. Setelah hadisnya menyebutkan panjang, Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa rasyidin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk. Abdu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Gigitan yang paling kuat itu bukan dengan taring, bukan juga dengan gigi depan seri, tetapi gigi geraham. Maka Nabi SAW perintahkan kita memegang sunnah itu dengan kuat gigi geraham. Maksudnya bagaimana? Ya, karena memegang sunnah itu berat, banyak cobaan dan ujian. Memegang sunnah itu panas, bagaikan memegang bara api. Itu yang Nabi SAW sabdakan. Ya, akan datang suatu zaman nanti umat ini berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW seperti memegang jamrah, bara api. Kalau dia pegang, kemudian dia nggak tahan, dia akan lepaskan sunnah itu. Tapi kalau dia pegang dan dia tahan panasnya, dia genggam terus, maka api itu akan mati. Seperti itulah kita dalam lingkungan masyarakat. Islam datang dalam keadaan asing, akan kembali kepada masa dulu Islam datang dalam keadaan asing. Janji Nabi, beruntunglah orang-orang yang berada di atas keterasingan. Keterasingan di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan asing jauh dari sunnah, tapi asing di atas sunnah Rasulullah SAW. Itulah orang-orang yang beruntung. Sekarang Pak, kalau kita bekerja di sebuah instansi, kita jujur, dianggap asing. Kita nggak mau korupsi, dianggap asing. Kita nggak mau kerjasama untuk mengubah data laporan, dianggap asing. Kita tidak mau mengikuti ritual-ritual adat istiadat yang menyelisih syariat, dianggap asing. Bentar lagi ini, bulan ini, betul, antum akan merasa panas di telinga, di pandangan, di dada antum, terasa panas. Seperti itulah memegang sunnah Rasulullah SAW. Makanya amalan seseorang tidak diterima kecuali dengan dua hal. Amal seorang tidak diterima kecuali dua hal. Syarat qabul al-amal, syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama syarat sihah, yang kedua syarat kamal. Syarat sihah terbagi menjadi dua. Ikhlas.
Yang kedua, mutaba'ah. Mutaba'ah, ikhlas sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ayat 5. Mutaba'ah mengikuti Rasulullah SAW dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Hadisnya banyak. Kalau hadisnya banyak. Hadis Irbad bin Sariyah. Ini hadisnya tentang apa? At-tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Kemudian syarat kamal. Syarat kamal itu syarat sempurna. Dengan apa? Yang pertama, akhdhu bil quwwah. Mengambil agama ini betul-betul sungguh-sungguh dengan kuat, bukan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kita akan tertinggal. Dan amal kita tertinggal juga. Bisa dipahami? Dalilnya apa? Firman Allah dalam surat Maryam. Maryam ayat berapa? Ayat 7. Betul, ayat 7. Ya Yahya khudil kitaba bil quwwah. Ayat berapa itu? 11. Ayat 11. Kemudian musara'ah. Ya, ini musara'ah itu banyak, ya. Seperti di dalam surat Al-Imran. Dalam surah Al-Imran, wasabiqu ila maghfirah. Ya, ini 113. Begitu juga ada dalam surah Al-Baqarah. Demikian. Saya contohkan. Kita tadi membahas di mana? Di sini ya, memegang teguh agama ini jemaah. Memang betul syarat diterimanya amal itu ini, tapi ini syarat sempurna jemaah. Lebih kuat lagi kita memegang teguh agama ini, maka akan lebih kuat amalan ibadah kita. Kalau kita fokus dengan di sini saja, diterima, insya Allah diterima. Tapi dengan menyempurnakan ini jemaah, kita tidak goyah lagi dalam memegang sunnah Nabi SAW. Jadi kalau ada orang memasukkan syubhat, kita tak goyang. Ada orang mencemooh, mencibir, tak goyang. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada pada umatku ini yang mereka terus memperjuangkan kebenaran. La yakhafullah laumata la'im. Dia enggak pernah takut dengan celaan-celaan manusia. Nggak pernah takut jemaah. Ingat jemaah, ketika seorang sudah betul-betul beragama dengan memegang sunnah, ingat ya, seseorang ketika sudah betul-betul beragama dengan memegang sunnah, dahulu Anda dipercaya, dikatakan amin. Dahulu Anda dikatakan siddiq. Dahulu Anda dikatakan apa? Orang yang dianggap syaraf. Nanti jemaah, gelar ini akan berubah, melekat pada diri Anda. Jika kita betul-betul pegang sunnah ya, kalau setengah-setengah ya ikut-ikutan saja. Tapi kalau betul-betul kita ikut dengan sunnah seperti yang dijalankan Rasulullah SAW, pasti akan berubah. Nabi SAW begitu dia lahir di Mekah, itu penduduk Mekah senang dengan kelahiran Muhammad SAW, dicintai. Sampai beliau meranjak, udah mulai anak-anak, banyak orang yang mencintainya, paman-pamannya dan kerabat-kerabatnya cinta. Begitu beliau sudah masuk usia, di usia 25 tahun, maka di sini mulai beliau menerima wahyu. Di sini beliau mulai menerima. Tapi beliau belum mulai berdakwah jemaah. Nah, begitu beliau sudah mulai usia 40 tahun jemaah, dulu orang kafir Quraisy kalau dalam berdagang beliau titipkan kepada Muhammad. Kalau ada harta takut hilang, dititipkan sama Muhammad. Kalau ada pertikaian, dipanggil Muhammad. Kalau ada permasalahan, dipanggil Muhammad. Sampai suatu ketika Quraisy pernah terjadi keributan
antar suku mereka ketika mereka membangun Ka'bah. Ka'bah yang sudah dihancurkan, sekarang mau membangun mereka. Ketika Ka'bah sudah dibangun, yang jadi pertikaian siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad. Bayangkan, di sana terjadi perkumpulan antara mereka sampai mendapatkan kesimpulan dari mereka bahwasanya siapa manusia yang pertama kali masuk Masjid Haram, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Maka di situ orang-orang kafir ketika melihat yang masuk Muhammad SAW, mereka ridho, mereka senang, mereka bahagia. Ini anak orang terpercaya. Subhanallah. Begitu mereka menyetujui akan Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad, Nabi Muhammad tidak ingin merendahkan kedudukan pembesar-pembesar Quraisy. Karena Islam jemaah, ketika orang kafir, dia raja, dia masuk Islam, tidak diambil kerajaannya, tetap jadi raja. Ingat ya, kalau dia kafir, pengusaha, kalau dia masuk Islam, dia nggak diambil usahanya, tetap. Bahkan terlindungi harta, kehormatan, dan darahnya. Bisa dipahami jemaah? Nah, ketika itu orang-orang kafir melihat Nabi SAW masuk ke dalam Mekah, masuk ke dalam Masjidil Haram, mereka melihat Muhammad SAW. Maka mereka ridho agar Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad. Tapi Muhammad tak melakukan demikian jemaah. Dengan kecerdasan, Nabi Muhammad SAW meletakkan selendang. Kemudian diletakkan Hajar Aswad di atas selendang. Dipanggil pembesar-pembesar Quraisy. Fulan. Masing-masing pegang ujung selendang. Subhanallah. Kemudian mereka menghantarkan sampai dekat Ka'bah. Barulah Rasul yang mengambil batu dan memasukkan ke posisinya. Ini kecerdasan atau bukan? Kecerdasan. Tidak menjatuhkan kehormatan mereka dan lain sebagainya. Kan gitu ya. Di situ mereka masih percaya kepada Muhammad SAW. Begitu beliau sudah menampakkan dakwanya, berubah jemaah. Yang jujur jadi pendusta, yang terpercaya jadi orang yang tak percaya. Bisa dipahami? Dia dikatakan dukun, dia dikatakan penyamun, dia dikatakan orang gila, dia dikatakan penyihir. Betul? Dia dikatakan penyair. Berubah kedudukannya. Maka daripada itu, ketika seseorang agar betul-betul di dalam beragama, bukan seperti bunglon, masuk ke ruangan merah berubah merah, masuk ke ruangan biru berubah biru. Agar betul-betul dia beragama, amalnya biar supaya betul-betul diterima, yang pertama, betul. Syaratnya diterima itu sehat. Syarat sehat, syarat sah. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas jemaah. Ikhlas ini urusannya dengan la ilaha illallah. Inilah implementasi daripada la ilaha illallah. Bisa dipahami? Yang kedua, menteladani Rasul SAW. Tidak beramal, tidak beribadah kecuali dengan menteladani Rasul. Inilah praktek dari Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inilah prakteknya jemaah. Bisa dipahami? Kenapa dipisah? Kenapa dijatuhkan ini? Bukankah ini dua kalimat syahadat? Betul jemaah? Itu dua kalimat syahadat kan? Tapi antum lihat, dia dua atau satu? Gimana orang mau masuk Islam? Mengucapkan ini saja sah nggak? Nggak sah. Mengucapkan ini saja sah nggak? Nggak sah. Gimana caranya dia mau masuk Islam? Harus diucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ikhlas ibadah hanya untuk Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, utusannya. Konsekuensi menyaksikan Muhammad sebagai utusannya, tidak beribadah kecuali
ikut dengan caranya. Ingat jemaah, dalam beragama kita menjaga perasaan pemeluknya, tapi tak pakai perasaan dalam agama. Satu paham? Kalau antum bawa perasaan dalam agama, nanti orang melakukan ritual-ritual yang itu nggak cocok dengan syariat Islam. Dia akan katakan, kayaknya bagus, kayaknya ya sudah jadi kebiasaan, kayak gitu. Kalau diingatkan, selalu dia mengatakan, loh ini kan baik. Tolak ukur baik itu Pak, dua itu saja. Dikatakan baik, dua itu, ikhlas dan menteladani Nabi. Tidak ikhlas, tidak meneladani Nabi, tidak baik. Ikhlas saja, tidak meneladani Nabi, tidak baik. Meneladani Nabi saja, tak ikhlas, tak baik juga. Harus dua ini bergabung. Bisa dipahami? Orang sholatnya sholat subuh, ikhlas dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul ikhlas, kan? Tapi cara sholat subuhnya tidak menteladani Nabi. Subuhnya 3 rakaat. Sah jemaah? Tidak sah. Loh, kan baik, kan sholat. Bisa dipahami? Ya, bukan masalah sholatnya, tapi masalah apakah engkau menteladani Nabi atau tidak. Kalau engkau tak meneladani Nabi, hukumannya di dalam surat An-Nisa atau Al-Imran ya? Ayat 115. Coba buka. An-Nisa atau Al-Imran? Hah? Ya. Ayat 15, 115 ya? An-Nisa. Ya. Ini hukumannya. Apabila seseorang tidak beribadah, menteladani Rasul, hukumannya apa? Nuslihi jahannam. Kata Allah, kami jerumuskan dia, kami masukkan dia, kami jebolkan dia, ya, kami sungkurkan dia kemana? Jahannam, ke dalam neraka jahannam jemaah. Berat ibadah kalau tak ikhlas, tidak diterima walaupun menteladani Nabi. Bagus cara ibadahnya, seperti Nabi SAW, cara ibadahnya betul-betul ikut dengan cara Nabi, tapi ibadahnya pengen disanjung orang, diterima? Hah? Tidak diterima, karena kita harus ini. Ayat Al-Bayyinah ayat 5, ya, harus ikhlas. Jika tidak diterima. Itu baru syarat sah. Adapun syarat sempurnanya al-akhdhu bil quwwah. Dia mengambil dengan kuat jemaah. Memegang sunnah, kalau tak kuat kita yang tertinggal. Kita akan terjerumus jemaah. Ini enggak enak, itu enggak enak, ana enggak enak. Sudah akhirnya ikut saja, semua betul, semua sama. Semua tujuannya baik. Betul? Akhirnya masuk ke dalam jebakan-jebakan syaitan. Yang kedua, musara'ah, bersegera. Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 113, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan surga. Mohon maaf, 133. Ya. Kemudian disebutkan pula di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, berlombalah untuk melakukan kebaikan. Baik jemaah, ini yang kita bahas tentang syarat diterimanya amal. Itu kita bahas dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan surat Bayyinah ayat berapa? Ayat 5. Di sini beliau pertama menyebutkan surat Al-Bayyinah ayat 5. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Tidaklah
mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan cara ikhlas. Lahuddin, ya, mengikhlaskan agama, hunafa, ya, kepada Allah, juga menjadi orang-orang yang hunafa, yang lurus. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yutuz zakat, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyim. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang benar. Kalau enggak ikhlas, enggak benar. Makanya jemaah, ikhlas ini pengaruhnya besar. Ikhlas itu urusannya hati. Ikhlas itu urusannya hati. Enggak ada hubungan dengan lisan. Banyak manusia mengatakan, saya sudah ikhlas, tapi Allah tahu isi hatimu. Apakah kamu ikhlas atau kamu tak ikhlas? Ada seorang imam berdiri, makmumnya di belakang imam, 2 orang. Imam sama, masjidnya sama, sholatnya sama, gerakannya sama, bacaannya sama, sampai rakaatnya sama, sampai dia takbir sama, dia salam sama. Yang satu pahalanya, yang satu amalnya menembus langit, yang satu amalnya hanya di ubun-ubun tak lewat. Kenapa? Yang satu ikhlas, yang satu tak ikhlas. Walaupun terlihat dua-dua ikhlas, zahir nampaknya ikhlas, tapi isi hati Allah yang mengetahui. Ikhlas urusan hati. Maka daripada itu kita mesti memperhatikan hati kita ini. Hati-hati dengan hati. Perbaiki hati kita. Terus obati hati kita. Kalau kita enggak perhatikan hati ini, hati itulah yang akan diminta nanti tanggung jawabnya. Wa hussila ma fis sudur, akan dibongkar apa yang berada tersimpan di dalam hati. Yauma tubla sarair, di hari Allah Subhanahu wa taala menyingkap seluruh rahasia. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, seluruhnya akan baik. Segumpal daging itu rusak, seluruhnya akan rusak. Jamaah, hati manusia itu rajanya. Hati manusia raja bagi tubuhnya. Mata hanya sebagai rekam, otak hanya sebagai memori. Dia bagikan sekretaris. Hasil yang direkam, hasil yang disimpan akan diberikan kepada hati dengan proposal. Diajukan kepada hati. Hati menerima, hati katakan laksanakan. Anggota tubuh melaksanakan. Hati mengatakan tinggalkan, maka tak akan terlaksana. Maka penting jemaah, penting hati kita. Hati-hati dengan hati. Jangan suka bermain hati, nanti sering sakit hati. Subhanallah. Kalau kita nggak perbaiki hati kita, berat jemaah. Seorang tabi'in dia mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam hidupku yang aku perbaiki dibandingkan niatku yang ada di hatiku. Susah hati itu. Makanya jemaah, innamal a'mal binniyah. Ini kita akan masuk ke hadis pertama. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Di mana niat itu? Di lisan. Gak ada hubungan lisan dengan niat. Ada orang sholat, nawaitu. Ada orang sholat dan seterusnya. Usalli dan seterusnya. Tidak ada hubungannya dengan lisan. Dia ucapkan dengan lisannya ribuan kali, hatinya tak ikhlas, tidak akan dihitung. Allah tak lihat pada lisannya, tapi Allah lihat pada isi hati. Subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak lihat pada fisik kalian, ketampanan paras kalian, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah lihat kepada apa? Isi hati dan amalan kalian. Ingat jemaah, hati dan amalan ini katanya erat. Hati dan amalan itu ikatannya erat jemaah.
Gambar hati kayak gini. Subhanallah. Hati dan amal ikatnya erat jemaah. Hati ini akan mencerminkan isi. Akan mencerminkan dengan amal itu bisa menggambarkan hati jemaah. Ada orang mengatakan dia adalah orang yang soleh. Lisannya mengatakan soleh, tapi amalnya bukan amalan orang soleh. Pastikan hatinya busuk. Kenapa? Karena apabila hati itu berisi madu jemaah, dituang akan keluar madu. Tapi kalau diisi empedu jemaah, dikeluarkan dan dituang, akan keluarlah empedu. Amalan tubuh kita, amalan anggota tubuh kita mencerminkan isi hati kita. Dia bagaikan gayung yang menciduk isi hati kita. Akan tampak buah daripada isi daripada hatinya, dari amalnya. Oleh karena itu, kalau hatinya rusak, amalnya rusak. Maka perlu kita perhatikan hati kita. Dan urusan niat, urusan ikhlas di mana? Di hati jemaah. Makanya hati menjadi modal untuk masuk surga. Hati modal untuk masuk surga. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman gimana? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari tidak lagi manfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat jemaah. Selamat dari syirik, dari kekufuran, dari kebid'ahan, dari khurafat, dari kedustaan, dari kemunafikan, dari hasad, dari iri, dari dengki, dari kesombongan, dan lain sebagainya, dari penyakit-penyakit hati. Subhanallah. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana. Lanjutkan. Fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ya? Nabi mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana. Di dalam ilmu usul, man ini dia mausul. Dia isim mausul. Isim mausul berfungsi umum. Siapa saja. Mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya. Kalau dia memiliki, dia termasuk orang ini. La yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga. Man kana, siapa saja. Umum atau tidak? Raja, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, orang berilmu, orang bodoh, sama saja. Siapa saja. Fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Jemaah, antum bayangin jemaah, mithqal artinya apa? Mithqala dzarrah artinya apa? Sigharu an-namal, bayi semut. Ini tafsir pertama. Tafsir kedua, biji tafsir ketiga, atom. Tafsir keempat, debu yang tampak lewat jendela. Jika dilihat dengan sinar matahari. Antum tahu ini semua kan? Bayinya semut pernah lihat? Bayinya semut. Pernah lihat? Bayi semut. Subhanallah. Itu mithqal namanya. Mithqala dzarrah. Sekecil itu saja ada kesombongan. Di mana letaknya? Kata Nabi. Ingat jemaah.
Kata Nabi, fi qalbihi, qalbi. Biar romantis sedikit. Ada sedikit saja kesombongan di dalam hatinya. Siapa itu? Siapa saja? Siapa saja yang berada di dalam hatinya sebesar bayinya semut, biji sawi, atom, atau debu yang bisa dilihat kalau ditepuk kemudian dari sinar matahari kelihatan. Kalau nggak ada sinar nggak kelihatan. Sebesar itu ada kesombongan di mana? Dalam hati. Nggak masuk surga jemaah. Subhanallah. Bahaya nggak itu? Bahaya. Ini maka perhatikan hati kita. Maka beliau memulai kitab ini dengan urusan hati jemaah. Kalau hatinya lurus, insya Allah akan lurus amalnya. Hatinya rusak, amalnya juga rusak. Karena hati itu raja di dalam tubuh manusia. Baik ya, kita lanjutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat kedua. Berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas urusannya di hati. Kata Allah, "La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Surah Al-Hajj ayat 37. Allah berfirman, daging-daging hewan kurban yang disembelih, dagingnya dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang sampai apa? Yang sampai apa? Ketakwaan. Subhanallah. Apa arti takwa? Kita harus tahu apa arti takwa. Ringkas dan paling simpel, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Tapi pertanyaannya, di mana letaknya takwa? Jemaah, di mana letaknya takwa? Di tangan? Di kantong? Di kaki? Enggak, jemaah. Letaknya di sini, jemaah. Nabi SAW ketika beliau memberikan nasihat, kemudian Nabi SAW menjelaskan, at-taqwa hahuna. Beliau pukulkan dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Kata Nabi SAW, urusan hati jemaah. Urusan hati. Oleh karena itu beliau mengatakan, la yanalullah, Allah atau tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-dagingnya, wala dima'uha, dan pula darah-darahnya. Orang menyembelih hewan kurban, mau dia hewannya gede, harganya 100 juta, kalau tak ikhlas. Di mana urusan ikhlas? Oh, saya ikhlas, Pak. Ini buat masjid amanah. Ikhlas. Berapa? Harganya 300 juta, Pak. Sapinya. Subhanallah. Habis itu jemaah, dia sebut-sebut di sana sini. Ikhlas? Pengen dipuji, pengen disanjung oleh manusia. Itu tak ikhlas. Urusan ikhlas bukan di lisan, tapi urusan ikhlas di hati. Tidak akan sampai itu. Ya, ada orang yang mungkin menyembelih, ya kambingnya mungkin harga 2.500.000 yang pas-pasan, kan gitu jemaah. Tapi dia tidak melihat kepada besar atau kecilnya kambing itu. Yang penting dia penuhi syaratnya. Kemudian dengan itu dia hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, yang mana yang diterima? Yang mana jemaah? Yang ikhlas jemaah. Walaupun kecil. Makanya jemaah, ikhlas, garis miring, niat. Itu bisa merubah keadaan manusia jemaah. Bisa merubah jemaah. Kalau seseorang niatnya karena Allah, Allah berikan pertolongan. Allah terima amalnya. Kalau niatnya bukan karena Allah, tidak akan dia dapat. Hati-hati jemaah, tidak akan dia dapat, atau bahkan Allah ganti dengan hukuman. Ayat ini turun tatkala Nabi SAW dan para sahabatnya di masa-masa sahabat baru masuk Islam. Orang-orang kafir dahulu, mereka kalau menyembelih jemaah, habis nyembelih, dagingnya ditaruh Ka'bah. Ya, darahnya dipercik-percikkan di Ka'bah. Allah turunkan ayat ini. Kenapa? Karena sahabat Nabi SAW meminta kepada Rasulullah, dan mereka mengatakan, nahnu ahaqqu biha, kita itu lebih berhak untuk melakukan itu, kata para sahabat. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menegur sahabat yang daging-dagingnya, darah-darahnya
yang ditaruh Ka'bah, yang dipercik-percik di Ka'bah, nggak akan diterima. Yang diterima apanya? Ketakwaan yang ada di dalam hati jemaah. Ketakwaan. Ibadah kurban hanya untuk Allah. Ini kan contohnya kurban, tapi di sana ada ibadah lain, ada sedekah, ada haji, ada umroh, ada berbakti kepada kedua orang tua, ada membaca Quran, menghafal Quran, ada sholat, ada puasa. Jangan untuk siapapun kecuali untuk Allah. Kalau sudah diberikan kepada selain Allah, maka akan terkikis jemaah, akan hilang, pahalanya hilang, dan ditakutkan kena azab. Hati-hati jemaah. Oleh karena itu perbaiki isi hati kita. Ayat yang ketiga. Ini sebagai penutup. Baru insya Allah besok kita masuk ke hadisnya. Ayat ketiga Allah katakan, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamu. Allah katakan, apapun yang kamu sembunyikan di dalam hatimu, di dalam dadamu. Dada di mana coba? Sini kan? Ini yang kata Nabi, takwa di sini. Hatinya di sini, jemaah. Subhanallah. Katakan, apapun yang kalian sembunyikan di dalam dadamu atau kalian tampakkan, Allah tahu. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah jemaah. Orang sholat dengan gaya apapun dia, ketika dia dalam beribadah tersebut ingin mendatangkan keikhlasan, kemudian niatnya di lisan jemaah, apa kamu mau ngajari Allah dalam beribadah? Apa kamu mau mengumumkan ibadahmu kepada Allah? Kamu mau mengganggu tetanggamu ketika kamu sholat? Nawaitu usolli fardu dan seterusnya, terganggu sebelahnya. Kedua, urusannya niat itu di hati, bukan di lisan. Ketiga, kata Allah, ini ayat. Qul, katakan, in tukhfu ma fi sudurikum, kalau kalian sembunyikan di hati kalian, atau kalian tampakkan, ya'lamullah, Allah tahu. Enggak perlu diajari dalam beribadah. Allah yang punya syariat, Allah yang tahu. Jadi jangan buat. Maka kesimpulannya, amal kita tidak akan bisa diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama syarat sah, yang kedua syarat sempurna. Syarat sah terbagi menjadi dua. Yang pertama ikhlas, itu aplikasi daripada asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua mutaba'ah, aplikasi daripada wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, menteladani rasul. Yang kedua syarat sempurna. Ada dua. Yang pertama akhdhu biquwwah, sesuai dengan firman Allah dalam surah Maryam ayat 13. Ya Yahya khudil kitaba bil quwwah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha bin nawajid. Gigit kuat-kuat sunnah itu dengan gigi geraham. Kemudian yang kedua daripada syarat sempurna adalah musara'ah, bersegera. Kalau ada pintu kebaikan jemaah, jangan kita tunda. Ada kesempatan taklim, ada kesempatan kajian, antum menunda hari ini, besok tertunda, besok tertunda, besok tertunda, ujungnya nggak ngaji-ngaji. Begitu sudah datang malaikatul maut, ditanya man rabbuk, baru dia minta, ya Allah, ya laitani qaddamtu li hayati, ya wailaha. Dia nyesal jemaah, sampai dia katakan rabbirji'un, pengen kembali. Dulu hidup kamu gak ngaji, dulu hidup gak belajar, ada kajian gak datang, menuntut ilmu gak mau, sholat kamu gak datang, kajian-kajian kamu tinggalkan. Sekarang kamu katakan rabbirji'un, Allah jawab gak akan bisa. Nah, kesempatan kebaikan kalau terbuka segera diambil. Apalagi sekarang jemaah ngaji itu gak pakai modal. Kalau zaman dahulu menuntut ilmu pakai modal. Zaman sekarang, ya insya Allah modal bensin. Ya kalau nggak punya bensin, telepon kawan nebeng. Betul? Itu zaman sekarang jemaah. Zaman dahulu jalan kaki kulit terkelupas. Bekalnya cuma 1-2 butir kurma. Zaman dahulu mereka seperti itu.
Nah, kita kalau tidak mengikuti jejak mereka, kita akan ketinggalan jemaah. Kita akan ketinggalan. Kata Allah, fastabiqul khairat, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga jemaah, kita berlomba. Kenapa kita kebalik? Dunia kita berlomba. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Jemaah, apapun makanannya, apapun minumannya, bukan teh botol sosro. Jadi iklannya jemaah, bukan. Tapi jemaah, semua ketika masuk tenggorokan keluar jadi kotoran. Mau dia makan di hotel bintang 5, bintang 7, mau di kaki 5, sama, keluar jadi kotoran. Itulah dunia kita. Tapi untuk itu pula kita berlomba. Kebalik. Betul Pak? Untuk akhirat, saya sibuk. Saya nggak ada waktu. Nanti di akhirat, waktu kamu sudah ketemu dengan malaikat penjaga kubur, man rabbuk, baru bingung kamu. Waman nabiyuk, ya bingung, baru katakan ya laitani, ya wailata, penyesalan, pengen kembali ke dunia. Tujuannya satu di dunia, ngapain? Cari duit lagi, kawin lagi? Enggak jemaah. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh. Mungkin ini kita sampaikan, barakallahu fikum. Mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan. Tentu yang demikian tidak lepas dari kekeliruan dari saya, dan Allah Subhanahu wa taala terlepas dari berbagai salah dan dosa. Kepada Allah kita memohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.